Oke, lanjutan dari yang video pertama. Saya ulangi lagi ya, kalau misalnya lihat soalnya, kalau 0,1 itu lebih kecil dari 0,5, maka nanti 0,5 dikurangi dengan 0,1003. Kalau 0,9732, maka 0,9732 dikurangi 0,5 dulu, hasilnya berapa? Nanti kalian cari di tabel untuk yang nilainya itu miliknya Z berapa. Itu ya. Ini saya besarkan dulu. Nah, ini ya, nanti kalian bisa pelajari lagi. Nah, untuk yang ini, nah ini beberapa kali muncul di UAS, jadi harus kalian perhatikan betul-betul. Misalkan distribusi tentang nilai mahasiswa adalah normal dengan nilai rata-rata 167,5 cm dan simpangan bakunya 4,6 cm, semuanya ada 200 mahasiswa. Tentukan ada berapa mahasiswa yang tingginya. Nah, ini soal dari Sujana ya. Lebih dari 175, kalian lihat ke sebelah kanan 3A. Lebih dari 175 cm, berarti kalian cari dulu nilai Z-nya. Cari dulu nilai Z-nya. Untuk parameternya itu 175, berarti 175 dikurangi X bar. X bar di sini yaitu nilai rata-rata ya 167,5 dan simpangan bakunya adalah 4,6. Berarti 175 dikurangi 167,5 dibagi 4,6 itu 1,63. Nah, 1,63 ini karena pertanyaannya adalah lebih dari berarti nanti nilainya itu nilai Z-nya lebih dari 1,63. Karena lebih dari 1,63 harus kalian gambar dulu. Ya, kalau sudah digambar, yang lebih besar dari 163 itu diarsir. Ya, berarti kalau lebih besar itu yang sebelah kanan. Nah, kalau sudah, ini lebih mudah lagi ketika kalian mencari di tabel, berarti kalau luasan daerah yang diarsir berapa? Sesuai dengan yang tadi sudah dipelajari, berarti 0,5 dikurangi luasan di tabel 1,63. 1,63 cari di tabel. 163 itu ketemu 0,4484 itu kalau di tabel. Berarti 0,5 dikurangi 0,4484. Ya, kalau sudah ketemu 0,0516 lalu dikalikan dengan 200.000. Ya, 200.000 dari mana? Dari jumlah semua mahasiswa. Ya, maka ketemunya 10.320 orang. Yang nomor 2, lebih dari 160. Lebih dari 160 caranya sama ya, caranya sama. Nah, nanti diketahui nilai Z-nya min 1,63. Min 1,63 karena lebih besar. Lebih dari ya, karena lebih dari maka yang diarsir itu yang sebelah kanan. Makanya gambar kurva ini penting sekali untuk menentukan daerahnya. Jadi wajib kalian gambar kurvanya. Nah, kalau sudah digambar kurvanya kan lebih mudah lagi kalian menentukan daerahnya. Berarti cari jarak antara ini kan berarti kalau kalian buat garis bantuan ada katakanlah di tengah ini ada 0 ya, sama dengan 0. Berarti kalian harus cari dulu dari 0 sampai min 163 dulu berapa. Lalu nanti hasilnya ditambah dengan 0,5. 0,5 adalah luas arsiran setengah kurva. Itu adalah 0,5. Kalau sudah selesai, tinggal kalian kalikan dengan 200.000. Nomor C, kurang dari. Kalau kurang dari, berarti nanti dicari dulu di Z-nya, nanti digambar. Kalau daerah kurang dari itu berarti di sebelah kiri. Nah, caranya sama. Kalau sebelah kiri, kalau gambarnya seperti ini, berarti cari luasan dari 0, dari 0 sampai 0,54 dulu, baru ditambah dengan 0,5, ya, setengah kurva. Setengah kurva. Oke, yang nomor D juga sama. Pokoknya intinya kalian cari dulu nilai Z-nya, lalu nanti digambar. Kalau sudah digambar, nanti lebih mudah lagi dalam menentukan daerahnya. Ya. Nah, ini juga biasanya bisa jadi soalnya dalam bentuk yang seperti ini, ya. Bisa jadi yang seperti ini, ya. Kalau seperti ini sama. Nilai rata-rata ujian masuk suatu perguruan tinggi 67,75. 67,75 ini berarti adalah nilai rata-rata yaitu X bar.
Dengan simpangan bakunya 6,25 ini adalah S. Jika distribusi normal dan banyak calon peserta adalah 10.000 orang, tentukanlah berapa persen calon peserta yang nilainya lebih dari 70. Berarti parameternya 70 ya. Karena parameternya 70, berarti 70 dikurangi 67,75 per 6,25. 70 nilai parameternya, nilai rata-ratanya 67,75 per simpangan baku. Nah, karena di sini lebih dari, maka Z lebih dari. Nah, tadi kan hasilnya 70 dikurangi 67,75 per 6,25 berapa? Karena lebih dari, maka daerah yang diarsir adalah sebelah kanan. Nah, kalau sudah, kalian tinggal tentukan luas daerahnya, yaitu dengan cara melihat di tabel. Ya, berarti dari 0,5 dikurangi daerahan dari tabel untuk 0,36. Nah, nomor B, untuk menentukan banyaknya calon. Nomor B pertanyaannya sebentar. Berapa calon peserta yang nilainya antara 70 dan 80? Kalau antara 70 dan 80, berarti kalian cari dulu nilai Z untuk parameter yang 70 dan nilai Z untuk yang parameternya 80. Ya, 70 dan 80. Nah, ini untuk yang Z1 ini adalah untuk yang 70, Z2 ini untuk yang 80. Di sini diketahui 0,36 dan 1,96. Kalau sudah ketemu nilai Z-nya, lalu kalian gambar. Nah, kalau sudah digambar, kan kalian lebih mudah lagi dalam menentukan luasnya ya, luas kurva normal bakunya. Jadi cari dulu dari 0 sampai 196. Kalau 0 sampai 1,96 itu kan yang dicari di tabel berarti 1,96. 1,96 dikurangi yang 0,36. Nah, baru nanti dikalikan dengan 10.000 ya, karena jumlah semuanya pesertanya ada 10.000. Nah, sekarang yang C tadi pertanyaannya, berapa orang calon peserta yang nilainya lebih besar atau sama dengan 75? Lebih besar atau sama dengan 75. Nah, ini untuk menentukan banyaknya peserta yang nilainya lebih besar atau sama dengan 75. Nah, kalau lebih besar sama dengan 75 itu berarti nilai 75-nya ikut. Nah, kita perlu mengingat kembali tentang nilai batas bawah. Batas bawah dari 75 adalah 74,5. Ya, agar nilai 75 masuk ke dalam perhitungan ya. Karena supaya nilai 75-nya masuk, berarti kita ngambil dari batas bawahnya. Berarti batas bawahnya adalah 74,5. Maka nilai yang dimasukkan ke dalam rumus adalah yang 74,5. Kalau sudah 74,5 dikurangi 67,75 per 6,25 ketemu 1,08. Karena di pertanyaan adalah lebih besar, maka kurvanya nanti lebih besar dari 1,08. 1,08. Tinggal dicari, kan diarsir. Kalau sudah diarsir 1,08, ingat ya, saya ulangi lagi, ini bukan luasnya loh. Ini baru menentukan titiknya di dalam kurva. Kalau sudah diarsir, baru kalian cari menggunakan tabel. Itu ya, berarti luas setengah kurva normal, berarti 0,5 dikurangi dengan luas dari tabel untuk 1,08. Baru hasilnya dikalikan dengan 10.000. Nah, sekarang berapa calon peserta yang nilainya 75? Kalau ini kan D, berapa orang calon peserta yang nilainya 75? Berarti tepat 75 ya, tidak kurang dari dan tidak lebih dari. Kalau begitu kita ambil batas bawah dan batas atasnya. Karena 75 itu biar ada di tengah-tengah dan nilainya tepat 75, bagaimana? Berarti kita ngambil nilai batas bawahnya dan juga batas atasnya. Ya, batas bawahnya 74,5, batas atasnya 75,5. Kalian cari dulu nilai Z-nya. Kalau sudah, tinggal digambar, lalu bisa kita tentukan luas daerahnya ya, yang diarsir itu berapa, yaitu dari luas di tabel 0 sampai 1,24 dikurangi luas di tabel dari Z sama dengan 0 dan Z 1,08.
Jadi 1,24 itu berapa di tabel, 1,08 berapa di tabel, nanti dikurangkan. Nah, lalu